Tangis haru mewarnai pertemuan puluhan remaja pelaku tawuran dengan orang tua mereka di Medan, Sumatera Utara. Mereka bersujud di kaki ayah ibu mereka sembari berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Keharuan mewarnai pertemuan antara puluhan remaja dengan orang tua mereka di kantor Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. 25 remaja ini bersujud sembari menangis sambil minta maaf kepada ayah dan ibunya. Mereka adalah pelaku tawuran yang diamankan polisi beberapa waktu lalu. Selain dipertemukan dengan orang tua, para remaja di bawah umur ini juga diberikan nasihat oleh pemuka agama agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini kan anak-anak ya, artinya anak-anak ini kan perlu pengarahan. Nah, maka kita lebih memfokuskan kepada masalah mental mereka, mental spiritual. Ya, di sini kita berikan mereka penginapan, kemudian setiap pagi sudah bangun kita suruh sholat subuh, kemudian ada pembinaan rohani, baik itu ceramah, pengajian dan lain sebagainya. Yang Nasrani juga seperti itu, sudah kita siapkan pendeta, kita siapkan tempat khusus. Aksi tawuran kerap terjadi di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan. Tawuran biasanya dipicu masalah sepele dan melibatkan anak di bawah umur. Mereka saling melempar batu, botol kaca, hingga petasan yang mengancam keselamatan warga. Oknum polisi terdakwa pembunuhan 2 wanita di Medan, Sumatera Utara divonis hukuman mati. Terdakwa menyekap dan memperkosa salah satu korban hingga akhirnya 2 korban dibunuh dan dibuang ke 2 tempat terpisah. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat sidang vonis kasus pembunuhan 2 wanita oleh seorang oknum polisi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Terdakwa Iqbal Roni Syahputra divonis hukuman mati karena terbukti bersalah membunuh 2 wanita pada 21 Februari lalu. Selain membunuh dan membuang 2 korban, pelaku sempat menyekap dan memperkosa salah satu korban yang masih di bawah umur. Keluarga korban pun menyambut baik vonis mati kepada terdakwa. Keluarga kami merasa puas karena dia sudah dihukum mati dengan perbuatannya. Kasus terjadi pada Februari lalu. Terdakwa membawa kabur dan menyekap kedua korban di rumahnya hingga meninggal dunia karena kehabisan nafas. Salah satu korban juga sempat diperkosa terdakwa di sebuah hotel. Kasus pembunuhan seorang pria di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara akhir pekan lalu hingga kini belum juga terungkap. Keluarga korban mendatangi Mapolrestabes Medan menyerahkan bukti-bukti terduga pelaku yang dikenal dekat dengan korban. Didampingi kuasa hukum kakak korban, Des Marianti Sinambela, mendatangi Mapolrestabes Medan untuk melaporkan kasus pembunuhan Beni MP Sinambela yang ditemukan tewas di kamar hotel di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sabtu pekan lalu. Selain melapor, kakak korban juga menyerahkan bukti-bukti dugaan pelaku pembunuhan yang merupakan orang dekat korban. Menurut kakak korban, sebelum adiknya ditemukan tewas, korban sempat menerima telepon untuk bertemu dengan temannya di sebuah hotel. Namun hingga Jumat malam korban tak pulang dan ditemukan tewas di kamar hotel. Sebelumnya korban ditemukan tewas bersimbah darah oleh seorang petugas hotel. Saat mengetahui kejadian, pelaku kemudian kabur dengan menggunakan mobil dan sempat menabrak portal di pos penjagaan. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya tetangganya lantaran dituduh mencuri jaringan Wi-Fi. Korban berteriak dan meminta bantuan para tetangganya. Seorang warga mendatangi rumah tetangganya dan langsung merangsek masuk sambil membawa sebilah kapak di tangannya. Tidak lama kemudian, insiden penganiayaan terjadi hingga korban berlari keluar rumah meminta pertolongan warga. Keributan antara korban dan pelaku memancing tetangga sekitarnya hingga mengejar pelaku. Pelaku kabur dan meninggalkan motornya di depan rumah korban. Aksi penganiayaan ini terekam kamera CCTV warga. Kita
minta mediasi sama Pak RT. Mediasi sama Pak RT udah damai Pak, dan sampai sekarang nggak tahu sampai kenapa dia datang tadi pagi ke rumah saya, bawa kampak, digedor-gedor pagar saya. Tiba-tiba dia langsung bacok yang di atas kuping saya. Nah, 1 kali, udah gitu dia langsung pergi. Saya lerai juga yang dia bawa ini, yang goloknya. Nah, saya bawa ini juga, sapu. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku merasa jaringan Wi-Fi-nya dicuri korban. Namun korban membantah tidak pernah menggunakan jaringan Wi-Fi tanpa izin karena tidak pernah tahu passwordnya. Kasus penganiayaan ini sedang diselidiki polisi. Sekelompok pria diduga warga asing menyerang petugas medis di Rumah Sakit HKBP Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mereka menuding pihak rumah sakit tidak memberikan penanganan cepat kepada pasien. Lanjutkan itu Bang, undang-undang. Kok nggak mau selesaikan? Pria ini membentak tenaga medis Rumah Sakit HKBP Balige memprotes penanganan kepada salah satu pasien. Tak lama kemudian, pria ini dan 3 rekannya mengamuk, bahkan menyerang petugas keamanan dan tenaga kesehatan. Keempat pria yang diduga merupakan warga asing ini merasa tidak puas dengan penanganan yang diberikan kepada GS, rekan mereka yang dirawat akibat kecelakaan. Akibat penyerangan ini, beberapa fasilitas rumah sakit rusak dan sejumlah petugas terluka. Sementara itu, pihak rumah sakit menyatakan penanganan yang diberikan kepada GS sudah sesuai dengan prosedur. Setelah kami klarifikasi semuanya, dokter sudah memberikan semua anti nyeri. Jadi itu yang mereka pertanyakan. Jadi itu pasien ini kondisinya tidak sadar dan gelisah. Jadi memang dalam kegelisahan pasien ini memang sangat lazim bagi pasien-pasien dengan cedera kepala, itu pasien gelisah. Jadi untuk peristiwa ini sudah kita lakukan penyelidikan dan kita akan gelar perkara di Polres Toba. Saat ini, pihak polisian masih menyelidiki identitas para pelaku yang mengamuk di Rumah Sakit HKBP Balige. Limbah masker medis diolah menjadi bahan beton dan paving block. Jangan kemana-mana, kami dengan informasinya saat lagi.